Hai semuanya, kembali lagi di Samandar Gadget dan kali ini di depan saya ada salah satu smartphone yang katanya akan menjadi smartphone 5G yang pertama kali keluar di Indonesia. Nah, karena sekarang teknologi 5G masih belum keluar di Indonesia, jadi smartphone ini masih belum keluar secara resmi di Indonesia, tapi keluar generasi setelahnya yakni Realme 6 Pro yang spesifikasinya dikurangi ya. Nah, ini dia, kita lihat. Ini adalah Realme X50 atau X5T. Nah, ini saya dapatkan dengan kondisi yang batangan ya, karena emang masih belum keluar secara resmi di Indonesia. Cakep sekali ya. Jadi kita lihat di sini hampir mirip atau bisa dikatakan mirip banget ya sama Realme 6 Pro yang sudah saya review sebelumnya. Bisa teman-teman cek di link deskripsi di bawah. Ini secara bentuknya mirip banget sama Realme 6 Pro. Nah, di sini untuk kelengkapannya kita mendapatkan sebuah charger VOOC ya. Dan di sini infonya sudah 30 watt. Mari kita lihat. Ini chargernya hitungan cukup gede. Oke. Kemudian seperti ciri khas Realme sebelumnya, untuk aksen dari warna portnya ini warnanya kuning ya, sesuai dengan ciri khas Realme. Nah, kemudian di sini kita ke unitnya ya. Untuk Realme X50 ini secara materialnya mirip sekali dengan Realme 6 Pro. Jumlah kameranya ada 4 di sini seperti ini. Kemudian hanya saja aksen untuk backdoornya ini berbeda. Untuk backdoornya kalau misalnya Realme 6 Pro ini bentuknya kilat ya, tapi ini warnanya seperti bergaris tapi agak melengkung ya di sininya ya. Jadi semacam aksen daun ya mungkin ya. Tapi ini cakep banget sih kalau misalnya kita lihat langsung. Nah, sekarang kita coba membahas mengenai build quality dari Realme X50 ini. Ini merupakan Realme X50 yang biasa ya, bukan yang Pro. Dan ini infonya sudah 5G walaupun secara jaringan di Indonesia masih belum support. Dan kabarnya sebentar lagi. Nah, sebentar lagi ini berapa bulan kita masih belum tahu. Oke, kita sambil kita nyalakan ya, kita coba bahas satu persatu mengenai detail dari first impressionnya ya. Jadi detail dari secara material. Secara material dari Realme X50 ini di bagian atas dulu kita lihat. Nah, di bagian atas ini di sini ada mikrofon ya. Sini ada satu lubang mikrofon kecil. Dan ini materialnya aluminium. Ini cukup kerasa solid ya. Kemudian di bagian belakang, di bagian bawah, di sini sudah menggunakan port USB Type-C tentunya ya, karena ini merupakan suatu hal yang wajib di tahun 2020. Dan ini kategorinya mid to high. Jadi bukan tergolong flagship karena prosesornya dia menggunakan Snapdragon 765. Kalau misalnya dikatakan mid-range ya cukup betul sih, cuman spesifikasinya cukup oke karena dari skor Antutu bisa kita lihat di sini bahwa dari pengujian yang sebelumnya mencapai 300.000 lebih ya. Dan ini mungkin bisa disejajarkan dengan Snapdragon 835. Kemudian yang di belakang udah kita bahas, coba kita bahas lagi lebih detail. Untuk kameranya ini spesifikasinya sebagai berikut. Ada 4 buah lensa. Dan ada tulisan AI Quad Camera. Dan ini bagian belakangnya ini kaca ya. Nah, kemudian bagian depan di sini terdapat sebuah punch hole. Ada 2 buah kamera, 2 buah lensa di sini. Oke. Lalu kita lihat spesifikasinya. Di sini tentunya sudah menggunakan Realme UI. Kita masuk ke bagian About Phone. Nah, ini yang paling menarik ya. Ini device name-nya Realme X5T 5G. Kemudian sudah menggunakan Realme UI versi V1.0. Jadi ini versi yang pertama untuk Realme UI. Masih belum ada update ya. Biasanya kalau misalnya ada update itu 1 titik berapa gitu. Atau mungkin 2 titik ini. Kemudian
Android versionnya sudah menggunakan Android 10. RAM-nya ini yang menarik, ini sudah 12 GB. Prosesornya Qualcomm Snapdragon 765G 5G octa-core, cukup menarik. Kemudian device storage-nya 256 GB, ini cukup keren. Dan available-nya 240 GB. Jadi kemakan bloatware atau operating sistemnya itu sekitar 16 GB. Kemudian untuk email bagaimana? Karena device ini sudah aktif sebelum 18 April, otomatis aman untuk emailnya. Untuk software update-nya belum ada koneksi. Nah, selanjutnya kita ke bagian kamera dari Realme X50. Nah, untuk bagian kamera, di kamera belakang ini ada 4 buah lensa ya, seperti yang sebelumnya. Jadi yang pertama kita ke bagian night mode. Untuk di night mode di Realme X50 ini udah komplit. Yang dimaksud komplit adalah jadi di semua lensa ya. Ini seperti 3 buah lensa sih. Jadi untuk di lensa ultra wide, kemudian di lensa wide, dan juga untuk yang lensa zoomnya sudah ke bagian night mode semuanya. Lalu untuk yang di video ini juga sepertinya udah cukup komplit di 3 lensanya. Di lensa wide, lensa ultra wide, dan juga zoomnya. Nah, lalu di sini kita coba ke bagian setting videonya. Setelah hasil perangan menggunakan kamera belakang dari Realme X50 atau X50 kondisi malam hari, ini adalah hasil perekaman menggunakan kamera depan dari Realme X50. Nah, di sini kita bisa lihat di bagian setting videonya. Untuk watermark ini jelas nggak bisa ya, karena watermark biasanya difungsikan untuk foto. Lalu untuk video resolutionnya di sini bisa teman-teman lihat sendiri. Di sini mentoknya bisa sampai 4K. Dan 4K-nya ini hanya 30 fps. Untuk yang kalau misalnya pengen 60 fps, kita harus ke yang 1080. Nah, seperti ini. Nah, oke, selanjutnya kita ke bagian foto. Untuk yang di foto ini seperti biasa, ini harusnya yang paling komplit ya. Jadi di bagian foto ini ada ultra wide hingga zoom ya. Kemudian untuk pengaturan framingnya di sini ada seperti biasa 1:1, kemudian 3:4, dan juga full screen. Lalu untuk di bagian settingnya seperti ini, kita bisa mengaktifkan watermarknya. Kemudian kita coba back lagi, dan di sini kita coba untuk yang mode portrait. Selanjutnya ada mode 64 megapiksel. Di mode 64 megapiksel ini hanya ada 1 buah lensa, jadi nggak bisa digunakan untuk yang lensa lainnya. Selanjutnya untuk yang mode more, ini ada timelapse, text scanner, ultra macro, slow-mo, expert, dan juga panorama. Nah, selanjutnya untuk Realme X50 ini saya tes gunakan untuk game tes pertama ya. Jadi untuk tes singkat aja, di sini saya gunakan mulai dari 100% sampai 9%. Ini membutuhkan waktu 4 jam 28 menit alias 4,5 jam SOT-nya ya. Jadi ini cukup direkomendasikan kalau misalnya teman-teman doyan gaming. Dan di sini Realme X50 ini sudah support VOOC ya, Super VOOC yang 4.0. Jadi dia diklaim bisa hingga 70% dalam waktu hanya 30 menit. Oke, mungkin sekian review singkat dari saya. Sampai jumpa di review selanjutnya.